Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala mujahidin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qalatilati hadiki. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bi minima. Alhamdulillah wa alhamdulillah bi nikmatil tajimu syariat. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah orang yang mengaminkan doa ini ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qala rabbi fili wa habibul kalla yang bagi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Allahumma qini bi halalika an haramik wa qini fadlika man siwa. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hajjan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bus wa a'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Ya Allah, yang aminkan doa tadi itu ya Allah, bebaskan riba, berikan keberkahan, ditambahkan rezekinya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sob, ini ada dari Pipi Safitri, dia WA ke saya. Dia ini. Sorry ya, semuanya saya tidak bisa ini semua. Ini. Assalamualaikum Kep Ridwan. Iya. Berkat tuntunan Allah Subhanahu wa taala tanpa sengaja saya ngeklik kontak Kang Ridwan di grup SMA. Kulik-kulik akun WA saya nemuin ini, subhanallah. Keren, Kang, boleh juga waktunya. Saya konsultasi sama Kang Ridwan tentang riba. Maaf ya, insya Allah saya pribadi mah beneran jaga jarak sama yang namanya riba. Tapi yang ingin saya konsultasikan ini tentang bagaimana cara menyadarkan saudara saya agar kapok bertemu dengan riba ini. Aku sudah subscribe loh, tapi baru nyimak ini aja. Ya mau subscribe syukur kayak nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau subscribe saya mudah-mudahan Anda dibalas dengan kebaikan. Ini Mbak Vivi, Bu Vivi. Jadi gini, nyadarkan orang riba itu luar biasa sulitnya gitu, nggak mudah semudah balik tangan. Nah di belakang saya ini ada namanya Pak Haji Wawan tuh, lihat. Beliau yang membantu menyadarkan saya dulu dengan almarhum Haji Marianto Ceturwijaksono. Dulu saya tentang riba, nah dia meskipun waktu itu masih unyu-unyu gitu dengan Yanto, itu ngajak saya untuk menyelesaikan untuk bicarakan tentang riba. Saya didatangi Ustadz, Kiai dan yang lainnya, saya tetap ngotot karena saya orang keras kepala gitu. Tapi alhamdulillah berkat beliau, mudah-mudahan sob tambahkan Al-Fatihah sama doa terbaik buat Haji Wawan ya dan keluarganya ya. Mudah-mudahan dikasih keberkahan dan keriduan gitu, ditambah rezekinya. Karena berkat beliau pun saya diingatkan tentang riba dan alhamdulillah saya mulai tersadar sob. Jadi intinya gini. Nah tuh, kan happy sekarang tuh. Jadi, nah dia udah lunas riba dia sob. Udah lunas riba tuh, lihat bener lunas riba. Utangnya nggak kaleng-kaleng, gede juga. Berapa M kan utangnya? Yang utang riba 5 M loh, 3 M sama 2,5 M lunas riba. Dan makanya saya jasanya adik ipar saya itu luar biasa gitu. Karena nyadarkan tentang riba. Apa? Nah, siapa kamu? Lunas cicilan. Gelangnya lunas cicilan gitu. Jadi intinya gini. Jadi level saya pun dulu itu jangan lelah-lelah untuk mengingatkan orang riba. Dia ini dengan ilmu pas-pasan masih unyu-unyu segala macam-macam nyadarkan saya. Padahal saya udah senior di bisnis. Tapi akhirnya apa? Lambat laun. Akhirnya saya tersadar juga sob. Gara-garanya dia cuma ngomong gini, Mas Ridwan. Saya bilang, "What, Mas Ridwan tentang riba?" Saya udah arahkan kok seluruh utang saya ke bank syariah gitu. Masih ada beberapa, tapi itu mobil Mas Ridwan, Pajero Mas Ridwan itu gimana? Ya saya bilang, mobil saya itu masih cicilan gitu. Dulu sih enggak, tapi karena saya nggak bisa bayar bunga, ditambahin lah cicilan 250 juta gitu, disekolahin gitu. Karena bang nawarin, "Pak gini aja Pak, bang gitu." Ketika kita susah bayar bunga, dia bilang, "Pak mobilnya sekolahin dong gitu." Akhirnya saya kasih ke dia, saya dapat 250 juta untuk bayar bunga gitu. Segala macam-macam. Akhirnya apa? Ya udah. Nah Mas bilang kalau makan daging babi haram nggak? Haram. Tapi kalau makan sedikit aja gajinya haram nggak? Ya haram juga Wan. Ya itulah Mas Ridwan gitu. Jadi meskipun merasa kita punya pembenaran udah dialihkan bank syariah segala macam-macam lagi proses sana, tetap harus diselesaikan. Akhirnya apa? Saya langsung tobat sob. Jadi nyadarkan orang riba itu nggak mudah semudah balik tangan karena dia masih kepikiran tentang riba terus dan masalah riba terus gitu. Dulu sob, tiap akhir bulan saya deg-degan keringat dingin gitu. Karena apa? Tiap bulan harus mengeluarkan 250 juta gitu. Bener sob, gak kaleng-kaleng gitu. Untuk bunga atau itu. Dan itu gak berkurang pokoknya, karena saya rekening koran kebanyakan gitu.
Perhiasan istri saya juga nyangkut di riba ratusan juta sob di ini. Padahal itu dikasih kungnya itu perhiasannya, sama dikasih saya juga gitu. Itu nyangkut luar biasa nyangkut semua. Tapi alhamdulillah ketika tobat riba luar biasa. Jadi meskipun ilmu kita pas-pasan, meskipun kita ngingetin nggak didengar nggak apa-apa. Tetesin aja terus-terusan. Lama-lama apa pecah juga itu. Saya sudah didatangi kiai, saya sudah didatangi teman saya lo ya. Ustadz saya bilang ada ustadz punya kiai punya pesantren sekarang namanya Budiman. Man saya bilang kamu tuh luar biasa gitu. Masa tiap akhir bulan kamu saya dikirimin SMS tentang riba, jahatnya riba, hukumannya segala macam. Kan urus-urusanmu sendiri aja kamu tuh dasar. Saya bilang ustadz atau kiai tukang broadcast gitu, copy paste gitu. Loh, nggak kurang ajar karena itu teman saya sob. Saya sakit jengkelnya gitu. Tapi akhirnya apa? Ternyata dia benar. Dan netesin terus karena dia ngomongnya, mohon maaf ya, dia ngomongnya nggak tanggung-tanggung gitu. Hadisnya juga luar biasa gitu, yang serem-serem semua gitu. Kesel saya sampai saya buat marah gitu. Tapi dia tidak putus asa gitu. Dan alhamdulillah sekarang ternyata apa? Ya udah. Jadi ngingetin riba itu meskipun kita pas-pasan, meskipun tidak didengar awalnya itu nggak masalah, ingetin aja terus gitu. Siapa tahu mungkin dengan mulutnya Anda itu bisa terbuka atau kapan waktunya. Jangan paksakan gitu. Kalau maksain sakit hati sendiri. Kenapa? Yang bisa membolak-balikan hati itu Allah gitu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika gitu. Jadi doanya gitu, ya Allah jangan supaya kita tetap kepada Allah gitu. Ini keluarga saya ngumpul semua sob. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa ya sob ya, dan Al-Fatihah buat adik saya Marianto Catur Haji Marianto Catur Wicaksono bisa masuk surga. Kenapa? Karena salah satunya karena beliau ngingetin saya tentang riba gitu. Kan dia kakaknya Wawan itu, datang ke saya segala macam-macam. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat, bisa mengangkat derajatnya di surga nanti di ini. Mudah-mudahan di alam kuburnya mendapat keriduan Allah gitu. Jadi ngingetin riba itu nggak mudah sob, tapi jangan nyerah gitu. Dan pahalanya luar biasa. Kita saling memudahkan. Jadi Mbak Pipi jangan putus asa kalau kena riba. Terus orang riba memang gitu. Orang riba tuh seperti orang gila gitu. Jadi apa? Bukan nggak pintar, mereka sangat pintar. Debatnya luar biasa. Segala macam-macam. Tapi kalau belum dibuka keberkahannya, belum dibuka pintu hatinya nggak bisa sob. Tetap dia akan deny segala macam-macam. Jangan marah makanya. Dan dia nggak marah Wawan waktu ngingetin saya gitu. Jadi Haji Wawan dengan Marianto itu saya dipanggil ke Sudirman ngobrol di ini. Saya ingin tahu sampai di mana. Debat sama saya habis-habisan gitu. Loh saya udah saya alihkan ke Bank Syariah segala macam-macam. Tinggal sedikit lagi ke Bank Syariah. Tapi Mas Ridwan kalau makan daging babi haram itu makan daging babi haram, makan kecil pun masih tetap haram. Mas Ridwan masih haram gitu. Ya udah gara-gara itu akhirnya saya kebuka gitu. Dan jadi bermanfaat. Jadi intinya apa? Mungkin orang itu kalau diingetin marah, nggak masalah sob. Tapi tidak perlu keras-kerasan ingetinnya, pelan-pelan aja, santai segala macam-macam. Kalau nggak diingetin hari ini, mungkin besok depan doa terus. Ya Allah bukakan pintu hatinya, ya Allah bukakan pintu hatinya, ya Allah bukakan. Kalau kita sayang seperti itu, makanya saya di SKDA saya tidak pernah mau nyerah gitu. Saya akan berjuang terus habis-habisan. Jadi dan jangan berharap apapun kalau ketika Anda menjadi warga SKDA, jadi admin SKDA. Karena kalau mengharapkan dunia itu akan kecewa gitu. Jadi berharaplah pada keridhaan Allah gitu. Jadi itu kuncinya gitu. Terus Cap senang-senang terus bisa kemana-mana itu karena Allah, semua kemudahan Allah gitu. Jadi kalau kita mempermudah orang itu kita akan dipermudah orang. Belajar untuk menghargai gitu. Saya juga karena saya minta dibayar, saya nggak mau gratisan gitu. Loh kan minta dibayar, bayar dong. Mahal banget kalau saya. Kalau kopdar ketemu Cap bayar mahal banget. Tapi saya nggak sob, saya nggak butuh uang receh. Saya bayarnya apa? Bayaran termahal saya. Doa, saya saling mendoakan sob, saling mendoakan yang terbaik bagi muslim maupun non muslim. Tapi kalau bagi muslim tambahkan 10 kali Al-Fatihah sama 10 kali salat Nabi. Luar biasa sob. Karena di akhir ini saya akan berdoa terus untuk Anda, mudah-mudahan Anda bebas riba. Dan satu lagi sob, saya doakan saya mudah-mudahan bisa mewujudkan bank wakaf. Insya Allah terwujud gitu. Urusan terwujud apa enggak itu bukan urusan saya, urusan Allah. Kenapa? Saya niatkan itu untuk wakaf pada di jalan Allah. Kalau kita niat karena Allah, ya Allah gak ada menyerahnya, gak ada matinya. Makanya semangat saya tetap jalan terus gitu. Meskipun sulit atau ujian apapun, saya tetap semangat. Kenapa? Saya niat bebas riba pun karena Allah, bukan karena gimana gitu. Meskipun awalnya dari kesulitan, pengen lebih bebas dari kesulitan, tapi intinya apa? Kalau minta karena Allah, niatnya karena Allah, insya Allah kita dimudahkan. So, kalau saya salah, saya memang banyak salahnya. Kalau kurang, saya gudang kekurangan. Cara saya juga masih sulit, masih belum bagus. Kalau salah, ya udah. Kalau banyak kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.